Sel pertama, ketika kalian diminta memasukkan tanggal hari ini misalnya ya, ada beberapa alternatif yang bisa kalian terapkan. Kalau rumus kan begini ya, sama dengan today. Enter, muncul. Tapi ada juga shortcut yang bisa kalian tekan. Shortcutnya itu adalah CTRL, saya ketik aja ya. Titik koma. Kita praktekkan di sini. Control, titik koma. Enter. Maka nanti dia bakal muncul. Sama seperti ketika kalian menggunakan rumus tadi. Kalau jam kerja apa Pak shortcutnya? Shortcutnya Control, Shift, saya ketik dulu ya. Titik koma. Jadi Control tahan, Shift tahan, titik koma. Enter. Maka dia bakal muncul jam kerja sekarang. Gimana Pak kalau misalnya kita update lagi misalnya? Sekarang kan sudah berubah bukan 10.20 ya. Kita tekan lagi Control Shift titik koma. Enter tuh berubah jadi 10.22. Jadi update data yang kita masukkan dengan shortcut tadi akan menyesuaikan dengan akses shortcut yang sudah kita input tadi. Jadi kalau kita aksesnya 3 menit ke depan, ya udah dia bakal berpatokan pada waktu 3 menit ke depannya. Makanya ini biasanya digunakan di pengujian soal, biar nanti ketahuan, oh dia mulai kerja jam berapa. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu kolom jabatan. Nah perhatikan, kolom jabatan ini ada petunjuk soal di bawah yang menyebutkan bahwa dia itu mengacu pada 2 karakter pertama. Berarti dari nomor induk pegawai ini kita diminta menggunakan 2 karakter pertamanya, yaitu M dan R. Nah setelah kita tahu nih bahwa kodenya adalah M dan R, kita tinggal cari aja tabel yang memuat kode MR itu di mana. Cek di tabel bantu ya. Yang mana tuh? Oh ini kelihatan langsung paling atas. Ini, betul? MR, TP, MJ, AD, dan OB. Benar nggak tuh? 2 karakter ujung kirinya sama dengan acuan di tabel sebelah tadi. MR, TP, MJ, AD, OB. Sama kan? Sama. Inilah nanti tabel yang kita baca. Nah, bagaimana caranya Pak menampilkan jabatan sementara nomor induk pegawainya nggak sama dengan kode NIP-nya? Berarti kita harus samakan dulu menjadi kode NIP seperti di tabel bantu ini. Gimana Pak kalau misalnya kita hantam saja pakai VLOOKUP, nggak usah disamakan? Coba ya. Tes, ini studi kasus. Ambil tabel arraynya di sebelah ya. Kunci F4. Kemudian koma, kolom kedua ya. 2,0. Enter. Nah ini yang terjadi kalau misalnya kalian hanya sekedar menggunakan rumus VLOOKUP. Bingung deh kalian kan, loh kok NA ya? Padahal kan rumusnya udah sama persis ya. Iya NA, karena itu tadi yang saya bilang di awal. Antara acuan yang kita pakai di tabel soal dengan yang kita baca di tabel bantu tuh nggak sama. Jadi kita harus samakan dulu. Caranya gimana? Begini, satu-satu ya. Cara menyamakannya adalah kita ekstrak aja dulu datanya. Pakai left. Kenapa left? Karena kebetulan kode yang mau kita ekstrak di ujung awal kode itu kan letaknya sebelah kiri ya. Nah kita tinggal klik teksnya, kemudian koma, numchars itu artinya number karakternya. Ada berapa karakter kah? Kode M dan R. Ada 2 kan? Ya udah masukin 2 lalu enter. Nah inilah dasar awal kalian bisa menyamakan antara kode yang nanti kita pakai di tabel soal dengan di tabel bantu. Sekarang udah sama kan? Sama. Ketika sudah sama, enak tuh. Tinggal pakai VLOOKUP aja kayak tadi. Nah biar nanti nggak bolak-balik, kita ke sheet sebelah untuk ngeblok ini, kita kasih nama aja dulu tabelnya. Nah mau nama apa? Cara penamaannya itu begini ya, blok. Mau blok isinya saja boleh, mau blok dengan judulnya juga nggak ada masalah. Ya, klik kanan, pilih divine name, terus kalian kasih nama NIP aja ya. Oke, enter. Sekarang kita coba tambahkan rumusnya di depan. VL. Lalu tinggal ke ujung rumus, koma, masukkan table array-nya. Apa table array-nya? NIP. Ya enggak? Tadi barusan kita kasih nama.
NIP. Jadi kita nggak usah repot-repot ke sheet sebelah, terus nggak usah juga repot-repot ngunci pakai F4. Karena dengan menggunakan workbook seperti ini, dia bakal otomatis mengunci range-nya tadi. Jadi nggak usah lagi kita menggunakan tombol-tombol absolute ya, FN F4, F4 gitu nggak usah. Koma, call index 6 ada pada kolom keberapakah jabatan? 2 ya. Terus terakhir kita pakainya false atau 0, kenapa? Karena acuannya bukan berupa nilai rentang. Enter. Nah, sekarang bakal muncul jawabannya. Ya kan? Kalau dia ketemu dengan MR, maka marketing. Kalau ketemu dengan TP, tenaga pendidik. Kalau ketemu dengan MJ, manajemen. Kalau ketemu dengan AD, administrasi. OB, office boy. Bener nggak? Bener dong. Karena kan kita udah samakan tadi kodenya. Kayak gitu ya alurnya. Baik, untuk pembahasan berikutnya kita bakal kerjakan keterangan. Nah, kebetulan di bawah itu juga sudah ada informasi untuk kode keterangannya apa. Keterangan itu adalah 3 karakter terakhir. Berarti yang mana? Lihat. Jelas ya. Pro, ya kan? Com, SDM, RUK, itu kode yang kita jadikan sebagai acuan. Mana itu tempat kode itu, Pak? Lihat di tabel bantu. Mana itu? Ada nggak? Pro, ada tuh sebelah kanan. Nih, sama kan? Kita pertama-tama ekstrak dulu ya. Samakan dulu antara kode yang mau kita gunakan di sini dengan yang kita baca di sebelah. Ya, pokoknya kalau sering latihan, insya Allah terbiasa pasti. Ambil teksnya, kemudian koma, 6 chars itu adalah number karakternya. Ada berapa karakterkah kode sebelah kanan tadi yang mau kita ekstrak? Yang mau kita ekstrak kan PRO ya, 3 huruf kan? Ya udah masukin 3. Enter dulu. Satu-satu. Nah, ini kan sudah sama kan? Kita sudah berhasil nih mengekstrak 3 karakter sebelah kanannya dari nomor induk pegawai. Dan sudah sama tuh dengan tabel di sebelah kodenya. Tinggal kita baca aja pakai rumus VLOOKUP kan, karena kebetulan tabel ini kan tabel vertikal tuh. Ya kan? Nah, biar nanti kita nggak capek bolak-balik ngebaca tabel ini, karena kan dia beda sheet, kita kasih nama lagi. Blok aja, klik kanan, divide name. Terus mau kasih nama apa ini bagus? Keterangan aja kali ya. Keterangan. Oke? Aman. Oke, berarti sekarang tinggal kita tambahkan saja rumus di sini. VLOOKUP, write, VL. Jadi write-nya biarkan aja di situ, jangan dihapus lagi. Tinggal tambahin ke ujung, koma, masukkan table array-nya adalah keterangan. Panggil keterangannya, aktifkan dengan menekan tombol tab. Lalu koma, ada pada kolom keberapakah keterangan pada tabel tadi? 2. Koma, range lookup-nya pakai false atau 0 ya. Karena acuannya bukan berupa nilai rentang, tapi berupa huruf atau kata. Kita duplikasi ke bawah, maka nanti bakal muncul jawabannya sesuai dengan kode sebelah kanannya. Kalau dia ketemu dengan pro, ya program profesi. Com, komputer. SDM, sumber daya manusia. RUK, ruang komputer, gitu kan. BHS, bahasa Inggris. Reg, reguler. Benar nggak? Benar. Baik, untuk kolom berikutnya kita akan mengerjakan yang tanggal masuk kerja. Ada petunjuk nggak sih tanggal masuk kerja? Oh, ada ini nih. Tanggal masuk kerja itu adalah 2 karakter keempat. 2 karakter keempat. Yang mana ya? 2 karakter keempat. Itu tanggalnya. Yang mana guys? Kalau misalnya petunjuknya menyebutkan 2 karakter keempat. Ayo. 2 karakter keempat. Jangan sampai kejebak ya. Yang mana? Dari MR990105 Pro ini, kalau penyebutannya tadi adalah 2 karakter keempat tanggal masuk kerja, berarti yang mana? Ayo. Saya kasih clue sedikit ya guys ya. Kalau kalian pengen membagi, maka ikuti urutan pembagiannya dalam kode dulu. Coba lihat. 2 karakter pertama itu jabatan, berarti MR udah kepake ya. Berarti nggak masuk lagi tuh. Yang kedua, 2 karakter kedua itu tahun masuk kerjanya, berarti yang 99. Ya. Udah nggak kepake lagi 99-nya. Kemudian 2 karakter ketiga itu bulan masuk kerja, berarti 01. Nah, ini bulannya. Satu lagi.
Dua karakter keempat tanggal masuk kerja, berarti pas di sebelahnya, 05. Paham? Sudah ketemu kan? Mid, betul. Mid itu kan singkatan dari middle ya, tengah. Jadi kita pengen ngambil karakter tengah dari nomor induk pegawai, ya. Koma. Tapi hati-hati karena di mid ini informasi rumusnya sedikit berbeda dengan fungsi left dan juga right yang tadi sudah kita terapkan. Ada tambahan star 6-nya dia. Kalau tadi yang left sama right kan langsung 6 charge ya, ada berapa karakter gitu. Nah, star 6 itu apa? Star 6 itu adalah ada pada hitungan keberapa sih 05 itu. Jadi kita diminta tuh menghitung mulai dari M, kode awal, sampai ke angka 0 dari karakter 05 itu ada pada hitungan keberapa dia. Coba kita pelan-pelan hitung ya. M hitungan pertama, R hitungan kedua, garis datar hitungan ketiga, 9 hitungan keempat, 9 lagi hitungan kelima, 0 hitungan keenam, 1 hitungan ketujuh, 0 lagi hitungan ke-8. Paham? Nah yang terakhir 6 charge. Apa itu 6 charge? Number karakternya. Ada berapa karakterkah angka 0 dan 5 yang kita mau ambil? Ada 2. Pada saat saya enter, dia bakal muncul sesuai dengan yang kita tuju tadi. 05 bener kan? Setelah kita mendapatkan jawaban ini kan cuman sekedar mengonversi teks yang tertera di dalam kode ini. Nah gimana caranya biar nanti dia berubah menjadi format angka juga gitu. Kita tambahin rumus value di depan. Enter. Nanti dia bakal muncul. Nih, perbedaan antara formatnya itu adalah value dengan teks adalah ketika kita menggunakan 0 itu bakal hilang di depan. Saya duplikasi ya. Jadi semua angka yang diawali dengan 0, 0-nya hilang. Secara otomatis. Ya kan? Tersisa 5 aja, 2 aja, 3 aja, 9 aja, dan seterusnya. Kita lanjut lagi ya guys ya. Rumus kedua. Ini hanyalah alternatif lain yang nanti juga bisa kalian pakai. Kalau nanti kalian diminta untuk menampilkan data yang lebih lengkap gitu ya dari yang sebelumnya. Karena kalau cuman kayak begini kan dia sekedar menampilkan angka extracting dari nomor induk pegawainya. Nah gimana biar nanti ada keterangan tambahan gitu dari tanggalnya. Jadi rumus 2-nya itu kalian boleh pakai sama dengan date. Kemudian berikutnya yang menjadi patokan pengambilan tahun kita itu adalah kode tengah ya. Mid kayak tadi sama. Kemudian kita masukkan karakter ke-8 sebanyak berapa tadi? 2 ya. Ini kan pengulangan aja, jadi saya nggak usah ngulangi lagi yang 8 dari mana, 2 dari mana ya. Yang tadi sudah. Nah, berikutnya kita lanjut lagi. Ini untuk menampilkan tanggalnya. Nah, kalau kalian jeli, di sini di pembagian, itu kan sebenarnya ada tahunnya juga, ada bulannya juga kan. Coba kalian lihat. Tanggal itu adalah 2 karakter keempat. Bulan itu adalah 2 karakter ketiga. Tahun adalah 2 karakter kedua. Jadi kita bisa gabungin aja langsung dari kode tadi. Jadi kode-kode yang tertera di sini itu ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Jadi 05 itu adalah tanggal, 01 bulan, 99 itu tahun. Paham? Jadi saya mau gabungkan ketiga kode ini ya, biar nanti menjadi tanggal, bulan dan tahun. Caranya ya udah, kita sambung lagi dengan rumus yang sama ya. Kita masukkan lagi mid yang kedua. Jadi date-nya cukup 1 kali aja di depan untuk membuka rumus tanggalnya. Kemudian tinggal kita tampilkan rumus yang sama. Ini saya copy aja deh biar nggak capek ya. Nah tinggal diganti posisi dari kodenya itu. Kalau bulan dia angka 01. Coba kalian hitung mulai dari huruf M sampai ke angka 0 dari 01 itu hitungan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hitungan ke 6 sebanyak 2 karakter. Itu untuk bulan. Kemudian untuk tahunnya gimana Pak? Sama, kita copy lagi ya. Saya copy, kemudian saya paste, tinggal diganti aja di sini menjadi hitungan keberapa tahunnya yang 99. Dari M sampai ke 9 hitungan keberapa tuh? 1, 2, 3, 4. Hitungan ke 4 sebanyak 2 karakter. Jadi kita sudah melakukan penggabungan tanggal
berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun sekaligus. Ya. Tapi kalau hanya sekedar begini, maka dia hanya sekedar mengekstrak data teksnya, belum berubah menjadi format value. Nah, gimana biar nanti dia value, Pak? Sama kayak tadi. Kita tambahkan value di setiap rumus meet-nya. Nah, jangan lupa penempatan tutup kurungnya harus pas juga di sini ya. Masing-masing tutup kurung. Di sini juga begitu, kita tambahkan value. Tutup kurungnya jangan sampai salah penempatan. Kemudian di sini juga terakhir kita tambahkan value. Penempatannya juga begitu. Nah, setelah selesai, kita boleh enter. Nanti dia bakal muncul seperti ini, ya. Cuman persoalan tahunnya ini masih agak sedikit berbeda ya dengan yang kita gunakan. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat nih, coba kalian perhatikan. Di sini perbedaan penggunaan tanggal itu kan bergantung dari region setting yang kita gunakan. Terkadang kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu kan berbeda tanggalnya ya. Jadi nggak sama seperti penanggalan Indonesia. Kalau penanggalan Indonesia kan dia tanggal dulu, bulan dulu, tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Tapi kalau Inggris, penanggal internasional, itu dimulai dari bulan dulu. Ya enggak? Atau tahun dulu. Kemudian habis itu baru kita ambil bulannya, baru tanggalnya kan. Jadi dia dibalik. Tinggal kita balik posisi aja. Jadi urutannya kita buat begini. Yang pertama adalah kita ambil tahunnya dulu. Yang mana tadi yang tahunnya? Yang 99, urutan paling terakhir. Yang ini kan? Kita ambil. Cut. Pindahkan ke depan. Ya. Oke. Sabar, nanti saya rapikan. Kemudian yang kedua. Tadi tahun sudah ya. Itu hitungan keempat. 1, 2, 3, 4 sebanyak 2 karakter. Yang kedua adalah yang bulannya 01. Nah, ini yang kedua tadi yang ini ya. Saya cut. Ini saya hapus biar nggak bingung. Saya letakkan di sini. Yang kedua. Nah, yang pertama ini untuk tahunnya, saya tutup kurung di sini. Kemudian yang kedua untuk bulannya, saya tutup kurung di sini, koma. Dan yang terakhir untuk tanggalnya, yang 05 paling terakhir 8,2. Oke? Pada saat kita enter, maka akan berubah hasilnya semua. Sesuai dengan angka-angka yang sudah kita ekstrak tadi. Coba lihat perubahannya. Sekarang jadi 5 Januari 1999, benar? Coba lihat. 5 Januari 1999. Di sini 2 Juni 1990. Ya kan? Masa kerja, yang mana nih masa kerja? Coba kita lihat dulu ya. Jadi masa kerja itu nanti kita hitung berdasarkan acuan apa ini? Kok nggak ada petunjuk ya? Nah, kalau misalnya nggak ada petunjuk, berarti kita diminta menganalisa dari petunjuk dari tabel soal yang disediakan dan referensi jawaban yang sudah muncul. Kira-kira masa kerja itu dihitung dari apa? Di sini kan ada data tanggal ya. Tanggal laporan hari ini. Kemudian tanggal masuk kerjanya juga sudah ada. 9 Januari 1999. Ya kan? Jadi kalau kita mau tarik mundur dari hari ini sampai ke awal dia masuk di 5 Januari 99 sudah berapa tahun dia kerja. Kan begitu ya? Sama dengan year. Ya artinya tahun. Jadi kita nanti bakal menggunakan referensi untuk perhitungan tahunnya. Yang mana kita ambil acuan di sel tanggal aja. Tanggal hari ini yang sudah kita tampilkan dalam informasi awal tadi. Tapi jangan lupa dikunci ya dengan menekan tombol F4. Kenapa? Biar nanti tidak bergeser ke bawah juga pada saat kita melakukan penduplikasian rumus. Karena nanti kita bakal tarik ke bawah kan jawabannya kan. Nah, biar dia tetap di sini, sel paling atas, kunci F4. Oke, paham ya? Balas kurung dulu, kemudian kita kurangi dengan tahun ini. Tahun tanggal masuk kerjanya. Yang mana? Yang ini tadi yang sudah kita buatkan rumus panjang-panjang ini. Yang 5 Januari 1999. Ya. Oke, kita balas kurung, kemudian kita enter. Lalu kita duplikasi ke bawah. Kita lihat, benar nggak nih 26 tahun jaraknya? Benar nggak sih? Coba kita kurangin dulu. 1999. Nah, benar 26 kan? Jadi rumus kedua,
sama dengan year, kemudian now. Lalu kita balas kurung sebanyak 2 kali. Lalu kita kurangi dengan year. Masukkan masa kerjanya. Yang mana tadi? Yang ini ya, rumus 2. Yang tanggal 5 Januari 1999. Lalu kita enter. Ya. Nanti dia bakal muncul 26 tahun. Jadi 2025 dikurangi 99 itu sama dengan 26 tahun. Sama kan jawabannya kan? Sama. Bagaimana kalau misalnya dalam soal itu kalian diminta menampilkan data yang lebih lengkap lagi. Jadi bukan hanya tahunnya saja, tapi sampai ke bulan dan harinya. Bisa nggak? Bisa. Pakai rumus apa? Dative. Coba, biasanya kan kalau kita pakai rumus, ketika kita ketikkan yang berkenaan atau berdekatan dengan rumus yang mau kita gunakan, dia bakal muncul sugestinya kan. Dative nggak ada. Bahkan sampai kita ketik lengkap pun, itu nggak ada. Tapi jangan nganggap bahwa ini nggak bisa dipakai. Bisa. Caranya gimana Pak? Pakai aja shift buka kurung. Shift 9. Buka aja secara manual. Nanti dia bisa kita gunakan. Caranya gimana Pak? Setelah kita buka kurung, ambil acuan pertamanya. Apa acuan pertamanya? Yaitu tanggal masuk kerjanya. Untuk menjadi referensi di sini ya. Kita ambil. Kemudian yang kedua adalah kita lanjutkan dengan koma. Apalagi berikutnya Pak? Setelah kita mengambil acuan tanggal masuk kerjanya, kita ambil tanggal hari ininya. Untuk menjadi acuan tahunnya tahun berapa. Oke? Tapi jangan lupa dikunci supaya nanti ketika kita menduplikasi ke bawah, dia tidak ikut ke bawah juga. Dengan cara apa? Menekan tombol F4 atau FN F4. Jadi ada logo dolarnya tuh di sini. Ada 2, secara otomatis muncul. Ya. Berikutnya, lanjut dengan koma, kita kasih keterangan. Dari 2 referensi yang sudah kita ambil tadi, referensi pertama adalah tanggal masuk kerjanya. Referensi kedua adalah tanggal hari ini. Kita pengen munculin apa ini? Y. Apa itu Y? Simbol atau kode untuk memberitahukan bahwa kita lagi nyari tahun nih. Nah, ini pengkodingan dalam rumus dative yang nanti kita bakal tampilkan untuk bisa memberikan keterangan tahun. Oh, dari 2 referensi tadi, yang pertama adalah masa kerja. Tanggal masuk kerjanya 5 Januari 99 sampai dengan 30 Juli hari ini itu berapa tahun? Nah, gitu cara bacanya ya. Paham ya? Kira-kira ya? Oke. Balas kurung dulu. Untuk yang pertama udah selesai nih. Kita sudah bisa menampilkan tahunnya. Jadi jarak antara masa kerja sampai ke hari ini, masa kerja. Tanggal masuk kerja sampai ke hari ini itu sudah bisa dihitungkan dengan year-nya tadi. Tahunnya. Tapi kalau kita hanya begini doang, dia hanya muncul begini. 26 tahun. Ya kan? Belum ada bulannya, belum ada harinya. Bisa nggak kita tambahin lagi? Bisa. Bisa. Bagaimana cara nambahinnya? Pakai simbol ampersand. Lalu kita sambung lagi dengan rumus dative. Ya. Oke. Atau kita turunkan ke bawah deh biar nanti rapi ya. Nih 2 baris nih, baris kedua lagi ya. Oke. Apa yang keduanya? Sama kayak tadi. Jadi kita ambil referensi dulu. Yang pertama apa? Yaitu tanggal masuk kerjanya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjut dengan koma. Ambil referensi yang sama yaitu ini. Yaitu tanggal di atas. Kunci juga dengan F4. Kemudian koma. Kasih keterangan kalau tadi yang awal itu Y. Yang kedua YM. Apa tuh YM? Yermon. Biasanya kan MMMM. Tapi kalau mau disingkat jadi YM boleh. Biasanya kan MM. Kalau MM saja biasanya itu cuman berapa karakter aja yang muncul dari bulannya, nggak lengkap. Jadi kalau mau lengkap orang tuh biasanya pakai M-nya 4 kali. Tapi kalau kalian mau tetap lengkap dengan jumlah karakter yang sedikit, pakai YM. Sama halnya dengan yang di atas tadi ya.
Ini kan biasanya orang pakai YY atau YYYY ya, biar tahunnya lengkap ya. Tapi cukup dengan Y saja sudah cukup kok. Nanti dia bakal muncul tahunnya lengkap. Ya. Nah, sampai di sini kita boleh balas kurung. Pada saat kita enter, dia jadinya begini. Kenapa? Karena pengkodingan yang kita buat ini, dia tidak menyeluruh. Artinya akan bertabrakan dengan format yang kedua. Ya. Jadi yang awalnya tadi 26 tahun, dia akan tabrakan dengan bulannya lagi. Nah, bagaimana Pak biar nanti di situ ada tahun dan bulannya lagi? Karena kalau tadi yang di awal, ketika kita enter kan sudah ada tahunnya memang kan? Nah, bagaimana biar nanti tahunnya itu bisa muncul kembali, tidak lagi menjadi seperti angka yang tadi, angka yang 266. Ini kan 26 bulan Juni ya. Jadi bagaimana itu? 6 bulan maksudnya 26 tahun 6 bulan gitu ya. Nah, bagaimana caranya Pak biar nanti ada keterangan tahun pemisahnya biar rapi kelihatannya? Ya udah, pada bagian ampersand ini kita kasih keterangan tambahan tanda petik spasi tahun. Lalu tanda petik. Kok tahun? Tahun, sorry ya. Tahun. Lalu kasih spasi lagi tanda petik. Biar apa Pak? Ada spasi lagi. Jadi spasi pertama ini kita gunakan untuk memberikan jarak antara angka 26 dengan keterangan tahunnya. Adapun spasi lagi yang di sini digunakan untuk memberikan jarak antara tahun dengan berapa bulannya. Angka berapa bulannya. Paham kira-kira? Nah, habis itu baru kita ampersand lagi di sini untuk menggabungkan dengan informasi bulannya lagi di bawah. Makanya nanti di sini susunannya menjadi deaddiff lagi gitu kan, masukkan YM. Nah, sama seperti kalian mau masukkan bulannya, tinggal tambahkan lagi di sini ampersand. Kemudian tanda petik spasi bulan. Lalu masukkan spasi lagi tanda petik. Sampai di sini, kalau kita enter maka dia menjadi 26 tahun 6 bulan, bener kan? Sudah sesuai dengan yang kita buat tadi kan? Nah, bagaimana caranya Pak? Biar nanti ada lagi harinya. Tinggal tambahin lagi satu di bawah. Ini ampersand lagi ya. Tambahin lagi deaddiff. Lalu kita ambil referensi yang sama. Di Kopas juga boleh sebenarnya sih ya, biar nanti nggak pusing gitu. Nah, sampai di sini kita copy aja. Ya kan? Nah, tinggal diganti YM-nya menjadi MD. Date. Biasanya kan orang pakai begini ya. DD untuk hari. Biasanya juga orang kalau mau lengkap harinya DD 4 kali. Tapi yang pendeknya itu kalian boleh pakai MD. Boleh juga. Dia bakal kebaca tuh sebagai hari. Day. Day. Bukan Monday ya. Kalau Monday kan Senin, hari Senin. Day. Terpisah. Mon itu bulan, day itu hari. Nah, setelah sampai di sini, kita tinggal balas kurung, kemudian kita kasih keterangan tambahan, simbol ampersand, kemudian tanda petik spasi hari, lalu tanda petik. Udah. Pada saat di enter, maka dia bakal munculin 3 tuh. 26 tahun, 6 bulan, 25 hari. Untuk kolom berikutnya ini, kita diminta menampilkan gaji pokok. Gaji pokok itu di mana ya? Ada petunjuk ya? Oh, ini. Ada di sini guys. Jadi di tabel sebelah, tadi kalau nggak salah kita kasih nama tabel ini NIP ya. Nah, dia ada di kolom ketiga gaji pokok ini. Berarti rumusnya itu bisa kita ambil dari jabatan yang sudah muncul di sini ya. Oke, betul. Baik, kita langsung ambil. Berarti nanti saya kasih atau kita kasih nama lagi mungkin ya. Kasih nama lagi untuk tabelnya, kita blok mulai dari jabatan sampai gaji pokok. Begini, karena yang kita jadikan acuan kan sekarang adalah jabatan ya. Berarti bloknya mulai dari jabatan sampai gaji pokok begini. Klik kanan, pilih divine name. Kasih nama apa bagus ya? Gapok ya. Gapok itu singkatan gaji pokok. Oke. Nah, sekarang kita langsung ambil referensi jabatan sebagai acuan di rumus VLOOKUP-nya. Kemudian kita spillkan rumus VLOOKUP. Ambil acuannya adalah jabatan, kemudian koma, table R-nya tadi gapok kan? Gapok. Oke, dia ada pada kolom kedua. 0, enter. Nah, muncul jawabannya ya. Benar gak nih? Yang marketing itu 2.500.000.
Betul. Tenaga pendidik 2 juta, bener nggak? Betul. Manajemen lagi. Mana tadi tuh? Manajemen itu 3.500.000. Manajemen 3.500.000, betul. Administrasi 1,8,5. Betul. Office boy 9,5. Oke, betul. Oke, yang berikutnya adalah kolom bonus. Mana nih bonus? Mengacu pada tabel bonus dan keterangan dikalikan dengan gaji pokok. Nah, ini dia. Tabelnya yang ini ya guys ya. Biar nanti nggak rempong bolak-balik rumus, kita kasih nama dulu ya. Tabel bonus dan keterangan. Oh betul, 2 tabel berarti guys. Berarti nanti yang kita pakai ini 2 tabel nih. Yang sebelah sini dengan sebelah sini ya. Nah ini jadi satu acuan nanti ya. Caranya adalah kita kasih nama dulu pelan-pelan ya. Yang pertama tadi kita kasih nama keterangan yang ini. Tabel yang ini. Kalau nggak salah tadi sudah dikasih nama ya. Coba saya cek dulu di formula. Ada penamaan nggak? Keterangan tuh sudah ada namanya nggak? Oh sudah ada. 1. Next. Berarti kita nanti mau kasih nama lagi untuk bonusnya. Yang ini ya. Oke. Klik kanan. Divine name. Bonus aja kali ya. Lebih enak ya. Kenapa tidak dengan judulnya Pak? Ya karena di sini tuh ada sel yang tergabung guys. Jadi nanti bakal mengganggu pembacaan tabel vertikalnya. Soalnya saya mau pakai VLOOKUP nih. Gitu ya, makanya kita ngambil isinya saja. Oke, klik kanan, divine name, lalu kita kasih nama bonus. Enter. Oke, baik. Sekarang kita sudah mengantongi penamaannya. Sekarang kita langsung ke ketentuannya. Kalau kita perhatikan, di sini bonus itu mengacu pada waktu masa kerjanya ya. Kalau dia kurang dari 25 tahun berarti masuk di sini. Kalau dia antara 25 sampai 30 tahun ya, dia masuk di sini. Di atas 30 tahun masuk di sini. Paham? Paham kira-kira? Dari tabel referensi yang disediakan. Oke. Jadi ada 3 klasifikasi bonus ya. Mulai dari di bawah 25 tahun, 25 tahun sampai 30 tahun, di sini di atas 30 tahun. Sama dengan if jika masa kerjanya, kita klik masa kerja yang lengkap ini, kurang dari 25 tahun, maka kita akan menggunakan tabel vertikal dengan menggunakan rumus VLOOKUP yang acuannya dari jabatan atau berdasarkan jabatan. Kemudian, table array-nya tadi kita kasih nama bonus ya. Bonus, yang mana nanti acuannya kita ambil dari tabel array bonus yang berada pada kolom keberapa? Tadi kan kita sudah klasifikasi ya. Ada kolom yang kurang 25, ada kolom yang 25 sampai 30 tahun, ada kolom yang di atas 30 tahun kan. Nah, kebetulan yang kolom 25 tahun ke bawah itu dia di kolom kedua posisinya. Ya, range lookup-nya itu adalah 0 atau false ya, karena dia acuannya adalah kata, bukan data rentang, bukan nilai rentang. Balas kurung. Nah, logika pertama udah selesai. Ini nanti kita bakal baca tabelnya berdasarkan acuan yang di bawah 25 tahun. Sementara masih ada kolom berikutnya ya, 2 kolom lagi ya, yaitu kolom yang 25 sampai 30 tahun sama kolom yang terakhir di atas 30 tahun. Berarti bagaimana caranya Pak? Sama kayak tadi. Kita copy aja rumusnya. Paste di bawah. Tinggal diganti di sini logical testnya adalah kurang dari sama dengan 30. Jadi maksudnya kurang dari sama dengan 30 ini adalah dia mulai dari 25 sampai 30. Paham? Kok bisa Pak mulai dari 25 sampai 30? Ya, karena di sini penyebutannya kurang 25. Kalau kurang 25 kan berarti tidak termasuk 25 tahunnya kan? Berarti 24, berapa bulan gitu. Nah, ini kalau kurang dari berarti 30 ke bawah kan? Jadi mulai dari 30 tahun, 29, 28, 27, 26 sampai batas 25 aja. Nggak bisa lagi di bawah 25. Kenapa? Karena sudah di booking sama ini. Di baris pertama atau bracket paling atas. Ya. Oke. Berarti dia di kolom keberapa? Yang jarak antara 25 sampai 30 ada di kolom ketiga. Gitu ya. Yang terakhir. Kita masukkan lagi. Berarti boleh dong Pak, yang terakhir itu kita langsung aja VLOOKUP boleh.
Jadi selain dari 2 yang kita uji tadi, kita masukkan dia ke dalam kolom keempat. Artinya dia sudah masuk tuh dalam kategori di atas 30 tahun. Karena yang di bawah 25 sama jarak antara 25 dengan 30 sudah diambil bracketnya oleh ini. 2 baris pertama. Oke? Nah, hasilnya hati-hati. Kalau kita hanya sekedar begini, berarti kita hanya sekedar membaca tabel bonusnya aja. Nih, maka nanti dia jawabannya 0. Karena dia persen kan? Yang dibaca di tabel kita itu persen kan? Sementara yang kita gunakan sini general atau mungkin accounting. Biar sama, kita Ctrl 1 ubah ke percentage. Coba kita cocokkan dulu ya. Benar nggak sih marketing itu 20% yang 26 tahun? Jadi dia 26 tahun marketing. Dia dapatnya 20%. Marketing 26 tahun berarti masuknya di sini ya. Masuknya di 15%. Dapatnya 20%, berarti salah. Berarti ada yang salah dari rumusnya. Yang mana kira-kira yang salah? Coba kita cek. Oh, aku nggak ganti semuanya guys. Sorry. Saya nggak ganti semuanya ya. Ini kayaknya masalahnya di sini tadi ya. Saya nggak ganti semuanya loh. Di bawah ini kan juga sama ya. Aduh, betul. Coba. Nah, ini baru bener. Nah, coba kita cek ya. Yang 9 tahun marketing dapatnya 10%. Marketing 9 tahun. Betul. Oke, begini baru. Yang ini guys tadi saya lupa ganti. Harusnya kan acuannya sama semua ya. Kita ngambil dari kolom G yang masa kerja. Tadi masih ada yang menggunakan kolom I yang rumus 3. Oke? Udah ya. Untuk berikutnya adalah potongan. Potongan didapat dari gaji pokok dikali 10%. Sama dengan gaji pokok dikali 10%-nya yang bonus ya. Enter, ini dia potongannya. Gaji bersih ada petunjuk kah? Nggak ada. Nggak ada beneran ya? Oh, nggak ada beneran. Jadi kita diminta melakukan analisa terhadap data yang kita dapatkan ini. Ada gaji pokok, ada bonus, ada potongan. Nah, kira-kira untuk kok dikali L ini? Bukan dikali L ya, dikali 10%. Sorry, salah saya. Dikali 10%, lalu duplikasi ke bawah. Nah, ini potongannya guys. Oke, saya ralat ya. Gara-gara saya ngeliat 10% di sini, saya kalikan selnya. Harusnya bukan begitu ya. Tapi petunjuknya tadi yang minta dikali 10%. Jadi harus diketik manual 10%-nya. Ya, oke. Untuk gaji bersih itu didapat dari gaji pokok ditambah dengan bonus dikurangi gaji potongan. Cuman karena di sini bonusnya masih dalam bentuk persen, kita konversi dulu menjadi nominal ya. Caranya gimana? Caranya tadi sebenarnya udah dikasih tahu di sini ya. Dikalikan dengan gaji pokok. Sudah ada di soalnya tapi kita lupa karena terlalu fokus dengan pembacaan tabel tadi. Jadi kita harus kalikan lagi tadi jawabannya di ujung ya, ujung dari bonusnya. Kita kalikan dengan gaji pokok mana? Ini gaji pokok. Nah, kayak gini rumusnya guys. Dikali dengan gaji pokok. Enter. Lalu duplikasi ke bawah. Tinggal kita rubah modelnya menjadi accounting aja ya. Ini kan persen bentuknya ya. Ctrl 1 langsung ganti jadi accounting. Kemudian kita pakai RP Indonesian. Biar nanti ada RP-nya. Nah, enter. Udah selesai. Nanti hasilnya begini sama dengan gaji pokok ditambah bonus dikurangi potongan. Enter. Nah, jawabannya muncul, sisanya duplikasi ke bawah. Gitu ya. Udah beres. Apalagi Pak? Yang ini rekapitulasi. Jadi rekapitulasi ini kita diminta merekap gaji pokoknya marketing berapa, gaji pokoknya tenaga pendidik berapa, gaji bersihnya berapa, ya kan? Gaji pokok dan gaji bersih dari masing-masing jabatan itu berapa. Berarti saya gabungin aja nggak apa-apa ya, satu kali kerja aja sama dengan choose. Kemudian kita indeks aja ke kanan 1,2 itu kurung kurawal, koma, lalu kita masukkan sum if pertama. Ambil range-nya adalah jabatan karena ini akan menjadi bagian dari kriterianya. Kunci dengan F4, kemudian koma, kriterianya kita klik ya. Di sebelah sini, koma, gaji pokoknya kita ambil sebagai perhitungan dalam sum range-nya. Kunci dengan F4, tutup kurung. Kita sambung di rumus sum if kedua, biar nanti satu kali kerja, nggak usah dua kali, bolak-balik. Ambil jabatannya, F4, koma, kita klik statistik berdasarkan jabatannya, koma, lalu di sini yang diminta gaji bersih ya, jadi kita bloknya itu di gaji bersih.
kunci F4. Lalu enter. Nanti muncul sekaligus kita duplikasi aja Ctrl D ya. Nanti dia bakal muncul sekaligus begini. Oke? Oke, benar nggak nih 5 juta marketing gaji pokoknya? Coba kita cek dulu ya. Gaji pokok dari marketing ada berapa sih di sini? 1 2 ya. Oke, 2.500.000 tambah 2.500.000 5 juta benar ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tenaga pendidik 10 juta. Tenaga pendidik 1 2 3 4 5. 2 kali 5. 1 2 3 4 5 10 juta benar ya? Benar. Manajemen 1. Oh, 1 aja ya jabatan manajemen ya. 1 3.500.000 benar. Administrasi 3,7 dapat dari 1 2. 1,8,5 tambah 1,8,5 3.700.000. Office boy 1,9. Ini ada 2 orang ya. 9,5 tambah 9,5 1,9 betul. Ya. Untuk gaji bersih marketing 2,5 tambah mana lagi marketing nih? Marketing ini 2,5 tambah 2625 5125 benar ya? Benar. Tenaga pendidik ini 2140 tambah 2140 tambah. Ini agak banyak nih. Coba kita manual aja ya kali ya. Sama dengan tenaga pendidik mana nih? Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Enter. Betul ya 10.500.000 ya. Sama kan? Oke, berarti satu lagi deh. Pastikan yang bagian ketiga ini manajemen nih. Manajemen 1. Oh, 1 aja, bener ya? 4025. Yeay.